Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, sebelum saya dan Anda semua yang membuka dan ingin menonton isi video ini, mari kita membaca kalimat syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga dengan kalimat yang baru saja kita ucapkan ini menambah rasa syukur kita terhadap rahmat dan nikmat yang Allah berikan terhadap kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video ini saya mengajak Anda semua untuk membaca dan belajar bersama-sama guna menambah ilmu pengetahuan. Serta cocok sekali bagi saya dan Anda yang masih sering mendapatkan pelajaran, tugas di bangku pendidikan guna menambah pengetahuan dan wawasan. Maka dengan sering membaca dan belajar, insya Allah saya dan Anda semua bisa lebih nampak, pintar, dan taunya. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, mari kita mulai membaca artikel ini. Oh iya, artikel itu sebetulnya isinya apa ya? Oke. Artikel itu karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media online maupun cetak dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat menyajikan, mendidik, atau menghibur. Nah, insya Allah sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan artikel. Oke, kita lanjut. Ini mengenai artikel biografi yang biasanya kita kenal dengan Imam Syafi'i. Nah, ini pertama kali juga saya membuat video artikel seperti ini. Kita sama-sama belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Abdullah Muhammad Asy-Syafi'i. Nah, kita lihat pertama, kita baca yang daftar isi kelahiran dan kehidupan keluarga Imam Syafi'i, kelahiran. Yang mengenai kelahirannya itu di bawah sini. Nah, ini kelahirannya. Tapi kita baca yang ini dulu ya, yang ini. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Nah, ini nama dan gelar. Nama beliau Abu Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Nama lainnya. Nah, ini nama yang biasanya kita kenal, Imam Asy-Syafi'i. Kelahiran beliau itu langsung pada tahun, tanggalnya belum disebutkan. 767 Masehi atau 150 Hijriah. Tempat lahir beliau itu di Gaza, Palestina. Agama, identitas, kebangsaan. Agama beliau jelas sekali agama Islam. Etnis, suku bangsa beliau Bani Muttalib. Nah, wilayah aktif dan hijrah. Nah, wilayah aktif beliau itu di mana? Timur Tengah. Zaman keemasan Islam. Nah, zaman keemasan Islam ya. Saya juga baru tahu ini.
Dakwah, ketokohan, dan pengaruh. Dakwah, nah ini dipengaruhi oleh siapa? Imam Malik. Nah, Imam Malik ini gurunya beliau. Nah, ini ada keterangannya lengkap sekali. Malik Ibnu Anas bin Malik bin Ams al-Asbahi atau Malik bin Anas lahir di dan meninggal pada tahun 795 Masehi sampai 174 Hijriah atau 174 Hijriah. Ia adalah pakar ilmu fikih dan hadis serta pendiri mazhab Maliki, juga merupakan guru dari Muhammad bin Idris pendiri mazhab Syafi'i. Nah, ini guru beliau. Gagasan yang terkenal, yang mempengaruhi dulu. Mempengaruhi Ibnu Hajar. Nah, ini lengkap. Ibnu Hajar itu siapa? Abu Zakaria. Nah, ini Abu Zakaria. Ini ada keterangannya semua. Nah, Musyahidin An-Nawawi, Al-Bukhari, Ahmad bin Hambal. Kenapa kita tidak baca ini? Karena ini akan menjadi video selanjutnya, pembahasan video selanjutnya. Gagasan yang terkenal itu fikih. Nah, fikih ini apa penjelasannya? Nanti kita jelaskan di video yang lain. Kenapa tidak sekalian? Karena banyak betul yang kita bahas. Oke. Minat utama beliau itu fikih, usul fikih, hadis. Keislaman kita tampilkan firqah. Nah, firqah Sunni. Nah, Sunni itu apa? Syafi'i, Atsari. Nah, ini kita bahas di video-video yang akan datang. Kewafatan beliau itu wafat pada tahun 820 Masehi sampai 205 Hijriah. Tempat wafat Fustat, Mesir. Nah, ini di Mesir beliau wafatnya. Nah, ini apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Islam Sunni, Ahlul Sunnah wal Jamaah bacaannya. Rukun iman. Nah, tauhid, malaikat, nabi, dan rasul, kitab, hari akhir, qada dan qadar. Rukun Islam ada 5. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Khulafa'ur Rasyidin Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Mazhab fikih Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Jair lainnya Jahariri, Aujai, Tusari, Lais, Jarir. Mazhab akikah Asy'ariyah, Maturidi, Al-Athari. Lainnya Mu'tazilah, Murjilah. Nah, ini ada keterangannya semua. Nanti insya Allah kita akan buat video mengenai apa yang dimaksud dengan Mu'tazilah dan sebagainya ini. Oke, gerakan ini Al-Ashhab, Barelwi, Deobandi, Modernisme Islam, Salafiyah, Wahabisme, Ahlul Hadis. Tempat suci Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Daftarnya apa nih? Literatur Kutubus Sitah, penerus Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik, kita lanjut pada nih
pembahasan mengenai artikel ini. Artikel ini merupakan rujukan tambahan. Agar kualitasnya dapat dipastikan, mohon bantu kami mengembangkan artikel ini dengan cara menambahkan rujukan ke sumber terpercaya. Pernyataan tak bersumber bisa saja dipertentangkan dan dihapus. Oke. Semoga artikel ini sudah sangat jelas bagusnya ya. Semoga nantinya bertambah lagi sumber-sumbernya supaya tambah banyak. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Mu'talabi Al-Quraisy, bahasa Arab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Quraisy Ibnu Abdullah atau singkatannya Imam Syafi'i, Askelon, Gajah Palestina, 150 Hijriah, 706 atau 767 Masehi. Fushat. Nah, ini semuanya yang bertanda biru-biru ini ada keterangannya semua. Tapi kenapa kita belum bisa tidak langsung dijelaskan? Sebetulnya banyak, tapi insya Allah di video berikutnya, insya Allah kita fokus pada bacaannya dulu. Mushaf Mesir 204 Hijriah atau 800 Masehi adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ia termasuk dalam Bani Mukhtalib, yaitu keturunan dari Mukhtalib, saudara dari Hashim yang merupakan kakek Muhammad. Saat usia 13 tahun, Imam Syafi'i dikirim ibunya untuk pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Nah, ini Imam Malik tadi. 2 tahun kemudian ia juga pergi ke Irak untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi. Di sana Imam Syafi'i mempunyai 2 dasar berbeda untuk mazhab Syafi'i. Yang pertama namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid. Lanjut kita masuk pada kelahiran dan kehidupan keluarga Imam Syafi'i. Kelahiran: Idris bin Abbas menyertai istrinya dalam sebuah perjalanan yang cukup jauh, yaitu menuju kampung Gaza, Palestina, di mana saat itu umat Islam sedang berperang membela negeri Islam di kota Askalan. Pada saat itu Fatimah Al-Azdiyah sedang mengandung. Idris bin Abbas bergembira dengan hal ini. Lalu ia berkata, "Jika engkau melahirkan seorang putra, maka akan kunamakan Muhammad, dan akan aku panggil dengan nama salah seorang kakeknya, yaitu Syafi'i bin Asy-Syaib." Akhirnya Fatimah melahirkan di Gaza, dan terbuktilah apa yang dicita-citakan ayahnya. Anak itu dinamakan Muhammad dan dipanggil dengan nama Asy-Syafi'i,
Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina. Namun di antara pendapat ini terdapat pula yang menyatakan bahwa dia lahir di Askalan, sebuah kota yang berjarak sekitar 3 farsyah dari Gaza. Menurut para ahli sejarah pula, Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah, yang sekitar 3 farsyah dari... Nah, keliru kita baca. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah, yang mana pada tahun ini wafat pula seorang ulama besar Sunni yang bernama Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hambal berkata, sesungguhnya Allah telah mentakdirkan pada setiap 100 tahun ada seorang yang akan mengajarkan sunnah dan akan menyingkirkan para pendusta terhadap Rasulullah SAW. Kami berpendapat pada 100 tahun yang pertama adalah Allah mentakdirkan umat Umar bin Abdul Aziz, dan pada 100 tahun berikutnya Allah mentakdirkan Imam Syafi'i. Ini nasab lagi. Kita masuk pada nasab. Nasab Idris, ayah Imam Syafi'i, tinggal di tanah Hijaz. Ia merupakan keturunan dari Al-Mu'talib. Jadi dia termasuk ke dalam Bani Mu'talib. Nasab dia adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Asyaib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Mu'talib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murayah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah di Abdul Manaf. Dari nasab tersebut, Al-Mu'talib bin Abdi Manaf, kakek Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, adalah saudara kandung Hashim bin Abdi Manaf, kakek Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga saudara kandung Abdul Manaf, Abdul Muttalib bin Hashim, kakek Nabi Muhammad SAW, bernama Syifa, dinikahi oleh Ubaid bin Abdi Yazid sehingga melahirkan anak bernama Asyaib, ayahnya Syafi'i. Kepada Syafi' bin Asyaib radhiyallahu anhuma, inilah bayi yatim tersebut dinisbahkan nasabnya sehingga terkenal dengan nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Mu'talibi. Dengan demikian, nasab yatim ini sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan karena Hashim bin Abdi Manaf yang kemudian melahirkan Bani Hashim adalah saudara kandung dengan Muttalib bin Abdi Manaf yang dilahirkan Bani Muttalib, maka Rasulullah bersabda, hanyalah kami, yakni Bani Hashim, dengan mereka, yakni Bani Muttalib, berasal dari satu nasab, sambil dia menyilang-nyilangkan jari jemari kedua tangan dia. Hadis riwayat Abu Nu'aim Al-Asfahani dalam Hilyahnya juz 9 halaman 65-66. Masa belajar. Kita masuk lanjut masa belajar. Setelah ayah Imam Syafi'i meninggal dan 2 tahun kelahirannya, sang ibu membawanya ke Mekah, tanah air nenek moyang. Ia tumbuh besar di sana dalam keadaan yatim. Sejak kecil, Syafi'i cepat menghafal syair, padahal bahasa Arab dan pandai berbahasa Arab dan sastra, sampai-sampai Al-Ashma'i berkata,
sama mentasyih syair-syair. Saya mentasyih syair-syair Bani Hudzail dari seorang pemuda dari Quraisy yang disebut Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i adalah imam bahasa Arab. Lanjut pada belajar di Mekah. Di Mekah, Imam Syafi'i berguru fikih kepada mufti di sana, Muslim bin Khalid Az-Zanji, sehingga ia mengizinkannya memberi fatwa ketika masih berusia 15 tahun. Demi ia merasakan manisnya ilmu, maka dengan taufik Allah dan hidayahnya, dia mulai senang mempelajari fikih. Setelah menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan syairnya, remaja yatim ini belajar fikih dari para ulama fikih yang ada di Makkah. Seperti Muslim bin Khalid Al-Zanji yang waktu itu berkedudukan sebagai mufti Makkah. Kemudian dia juga belajar dari Daud bin Abdurrahman Al-Antar, juga belajar dari pamannya yang bernama Muhammad bin Ali bin Syafi', dan juga menimba ilmu dari Sufyan bin Uyainah. Guru yang lainnya dalam fikih ialah Abdurrahman bin Abi Bakr Al-Mulaiki, Sa'id bin Salim, Fudhayl bin Al-Ayadi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dia pun semakin menonjol dalam bidang fikih hanya dalam beberapa tahun saja. Duduk di berbagai halaqah ilmu para ulama fikih sebagaimana tersebut di atas. Belajar di Madinah. Kemudian ia pergi ke Madinah dan berguru fikih kepada Imam Malik bin Anas. Ia mengkaji kitab Muwatta kepada Imam Malik dan menghafalkannya dalam 9 malam. Masya Allah. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dari Sufyan bin Uyainah, Fudhayl bin Iyad, dan pamannya Muhammad bin Syafi', dan lain-lain. Di majelisnya ini, Imam Syafi'i menghafal dan memahami dengan cemerlang kitab karya Imam Malik, yaitu Al-Muwatta. Kecerdasannya membuat Imam Malik amat mengaguminya. Sementara itu, Asy-Syafi'i sendiri sangat terkesan dan sangat mengagumi Imam Malik di Al-Madinah dan Imam Sufyan bin Uyainah di Makkah. Imam Syafi'i mengatakan kekagumannya setelah menjadi imam dengan pertanyaannya yang terkenal berbunyi, seandainya tidak ada Malik bin Anas dan Sufyan bin Uyainah, niscaya akan hilang ilmu dari Hijaz. Juga ia menyatakan lebih lanjut kekagumannya kepada Imam Malik. Bila datang Imam Malik di suatu majelis, maka Malik menjadi bintang di majelis itu. Ia juga sangat terkesan dengan kitab Al-Muwatta Imam Malik sehingga ia menyatakan tidak ada kitab yang lebih bermanfaat setelah Al-Quran lebih dari kitab Al-Muwatta. Ia juga mengatakan, aku tidak membaca Al-Muwatta Malik kecuali mesti bertambah pemahamanku penuh dengan ilmu. Dan berbagai pernyataannya di atas dapatlah diketahui bahwa guru yang paling ia kagumi adalah Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Sufyan bin Uyainah. Di samping itu, Imam Syafi'i juga duduk menghafal dan memahami ilmu dari para ulama yang ada di Al-Madinah, seperti Ibrahim bin Sa'ad, Ismail bin Ja'far, Adhab bin Khalid, Abdul Aziz Ad-Darawardi. Ia banyak pula menghafal ilmu di majelisnya Ibrahim bin Abi Yahya. Tetapi sayang, gurunya yang disebutkan terakhir ini adalah pendusta dalam periwayatan hadis, memiliki pandangan yang sama dengan mazhab Qadariyah
yang menolak untuk beriman kepada takdir dan berbagai kelemahan fatal lainnya. Sehingga ketika pemuda Quraisy ini telah terkenal dengan gelar sebagai Imam Syafi'i, khususnya di akhir hayatnya ia tidak mau lagi menyebut nama Ibrahim bin Abi Yahya ini dalam berbagai periwayatan ilmu. Di Yaman, Imam Syafi'i kemudian pergi ke Yaman dan bekerja sebentar di sana. Disebutkanlah sederet ulama Yaman yang didatangi oleh dia ini seperti Mutarib bin Mazin, Hisham bin Yusuf Al-Qadil, dan banyak lagi yang lainnya. Dan dari Yaman, dia melanjutkan perjalanan ilmiahnya ke kota Baghdad di Irak, dan di kota ini dia banyak mengambil ilmu dari Muhammad bin Hasan Al-Hasan, seorang ahli fikih di negeri Irak. Juga dia mengambil ilmu dari Ismail bin Ulayyah dan Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di Baghdad, Irak, kemudian pergi ke Baghdad tahun 183 dan 195. Di sana ia menimba ilmu dari Muhammad bin Hasan. Ia memiliki tukar pikiran yang menjadikan Khilafah Ar-Rasyid. Di Mesir, Imam Syafi'i bertemu dengan murid Imam Malik, yakni Muhammad bin Abdullah bin Abdi Hakim. Di Baghdad, Imam Syafi'i menulis mazhab lamanya Qaul Qadim. Kemudian dia pindah ke Mesir tahun 200 dan menuliskan mazhab baru Qaul Jadid. Di sana dia wafat sebagai Syuhadaul ilm di akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah. Karya tulis Ar-Risalah. Salah satu karangannya adalah Ar-Risalah, buku pertama tentang usul fikih, dan kitab yang berisi mazhab fikihnya yang baru. Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid mutlak, imam fikih, hadis, dan usul. Ia mampu memadukan fikih ahli Irak dan fikih ahli Hijaz. Imam Ahmad berkata tentang Imam Syafi'i, dia adalah orang yang paling faqih dalam Al-Quran dan Sunnah. As-Sunnah, tidak seorang pun yang pernah memegang pena dan tinta ilmu, melainkan Allah memberinya di leher Syafi'i. Tashi' Kubri mengatakan di Miftahus Sa'adah, ulama fikih, ahli fikih, usul, hadis, bahasa, nahwu, dan disiplin ilmu lainnya sepakat bahwa Syafi'i memiliki sifat amanah, dipercaya, adalah kredibilitas agama dan moral, zuhud, wara, takwa, dermawan, tingkah lakunya yang baik, derajatnya yang tinggi. Orang yang banyak menyebutkan perjalanan hidupnya saja masih kurang lengkap. Nah, ini termasuk saya ini. Dasar mazhabnya Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dia juga tidak mengambil istihsan, menganggap baik suatu masalah. Sebagai dasar mazhabnya menolak masalah musalah perbuatan penduduk Madinah. Imam Syafi'i mengatakan barang siapa yang melakukan istihsan, maka ia telah menciptakan syariat. Penduduk Baghdad mengatakan Imam Syafi'i adalah Nashirus Sunnah, pembela sunnah. Muhammad bin Daud berkata, pada masa Imam Asy-Syafi'i tidak pernah terdengar sedikit pun dia bicara tentang hawa. Tidak juga dinisbatkan kepadanya dan tidak dikenal darinya. Bahkan
dia benci kepada ahlul kalam, maksudnya adalah golongan ahwiyah atau pengikut hawa nafsu, yang juga seorang tokoh Jahmiyah. Ibrahim bin Ulayyah, sesungguhnya Ibrahim bin Ulayyah sesat. Imam Syafi'i juga mengatakan, menurutku, hukuman ahli kalam dipukul dengan pelepah pohon kurma dan ditarik dengan unta lalu diarak keliling kampung seraya diteriaki, inilah balasan orang yang meninggalkan kitab dan sunnah dan beralih kepada ilmu kalam, ilmu falsafah dan logika yang digunakan oleh golongan ahwiyah. Dia mewariskan kepada generasi berikutnya sebagaimana yang diwariskan oleh para nabi, yakni ilmu yang bermanfaat. Ilmu dia banyak diriwayatkan oleh para murid-muridnya dan disimpan rapi dalam berbagai disiplin ilmu, bahkan dia pelopor dalam menulis di bidang ilmu usul fikih dengan karyanya yang monumental risalah, dan dalam bidang fikih dia menulis kitab yang dikenal oleh semua orang, awamnya dan alimnya. Juga dia tulis kitab Jima'ul Ilmi. Dia mempunyai banyak murid yang umumnya menjadi tokoh dan pembesar ulama, dan imam umat Islam yang paling menonjol adalah yang pertama Ahmad bin Hanbal, ahli hadis dan sekaligus juga ahli fikih dan imam ahlu sunnah dengan kesepakatan kaum muslimin. Dua, Al-Hasan bin Muhammad Az-Zafarani. Yang ketiga, Ishaq bin Rahawai. Yang keempat, Harmalah bin Yahya. 5, Sulaiman bin Daud Al-Hashimi. Yang keenam, Abu Thawr Ibrahim bin Khalid Al-Kalbi, dan lain-lain, banyak sekali. Al-Hujjah. Kitab Al-Hujjah yang merupakan mazhab lama diriwayatkan oleh 4 imam Irak, Ahmad bin Hanbal, Abu Tasur Jafarani, Al-Karabis dari Imam Syafi'i. Dalam masalah Al-Quran, dia Imam Syafi'i mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Barang siapa mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka dia telah kafir. Sementara kitab berbagai mazhab yang baru Imam Syafi'i diriwayatkan oleh pengikutnya di Mesir, Al-Muzani, Al-Buwaiti, Arabi, Jizi bin Sulaiman. Imam Syafi'i mengatakan tentang mazhabnya, jika sebuah hadis sahih bertentangan dengan perkataanku, maka buanglah perkataanku di belakang tembok. Kebaikan ada pada 5 hal: kekayaan jiwa, menahan dari menyakiti orang lain, mencari rezeki halal, takwa. Ikutilah ahli hadis oleh kalian karena mereka orang yang paling banyak benarnya. Dia berkata, semua perkataanku yang menselisih hadis yang sahih, maka ambillah hadis yang sahih dan janganlah taklid kepadaku. Dia berkata, semua hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka itu adalah pendapatku, meski kalian tidak mendengarnya dariku. Dia mengatakan, jika kalian dapati dalam kitabku sesuatu yang menselisihi sunnah Rasulullah SAW, maka ucapkanlah sunnah Rasulullah dan tinggalkanlah ucapanku. Akhir hayat.
Air hayat. Imam Syafi'i wafat pada bulan Rajab tahun 240 Hijriah akibat terkena penyakit bawasir. Penyakit ini dideritanya karena kesibukannya dalam mendakwahkan dakwah, pengajaran dan penulisan kitab di Mesir. Ia tetap begitu hingga terkadang jika ia naik ke kendaraan darahnya mengalir mengenai celananya, bahkan mengenai pelana dan kaos kakinya. Wasir ini benar-benar menyiksanya selama hampir 4 tahun. Ia menanggung sakit demi istihadnya yang baru di Mesir, menghasilkan 4.000 lembar. Selain itu, ia terus mengajar, meneliti, dialog, serta mengkaji baik siang maupun malam. Pada suatu hari, muridnya Al-Muzani masuk menghadap dan berkata, "Bagaimana kondisi Anda, wahai guru?" Imam Syafi'i menjawab, "Aku telah siap meninggalkan dunia, meninggalkan para saudara dan teman, mulai meneguk minuman kematian. Kepada Allah, zikir terus terucap. Sungguh, demi Allah, aku tak tahu apakah jiwaku akan berjalan menuju surga, sehingga perlu aku ucapkan selamat, atau sedang menuju neraka, sehingga aku harus berkabung." Setelah itu, dia melihat di sekelilingnya seraya berkata kepada mereka, "Jika aku meninggal, pergilah kalian kepada wali penguasa dan mintalah kepadanya agar mau memandikanku." Lalu sepupunya berkata, "Kami akan turun sebentar untuk salat." Imam menjawab, "Pergilah, dan setelah itu duduklah di sini menunggu keluarnya ruhku." Setelah sepupu dan murid-muridnya salat, sang imam bertanya, "Apakah engkau sudah salat?" Lalu mereka menjawab, "Sudah." Lalu ia meminta segelas air. Pada saat itu sedang musim dingin. Mereka berkata, "Biar kami campurkan dengan air hangat." Ia berkata, Jangan, sebaliknya dengan air safarja." Setelah itu ia wafat. Imam Syafi'i wafat pada malam Jumat menjelang subuh pada hari terakhir bulan Rajab tahun 240 Hijriah atau tahun 809 Miladiyah pada usia 52 tahun. Tidak lama setelah kabar kematiannya tersebar di Mesir, hingga kesedihannya dan duka melanda seluruh warga. Mereka semua keluar dari rumah ingin membawa jenazah di atas pundak. Karena dahsyatnya kesedihan yang menimpa mereka, tidak ada perkataan yang terucap saat itu selain permohonan rahmat dan ridha untuk yang telah pergi. Sejumlah ulama pergi menemui wali Mesir, yaitu Muhammad bin As-Suri bin Al-Hakam, memintanya datang ke rumah duka untuk memandikan imam sesuai dengan wasiatnya. Ia berkata kepada mereka, "Apakah imam meninggalkan hutang?" "Benar," jawab mereka serempak. Lalu wali Mesir memerintahkan untuk melunasi hutang-hutang imam seluruhnya. Setelah itu, wali Mesir memandikan jasad sang imam. Jenazah Imam Syafi'i diangkat dari rumahnya melewati jalan Al-Fushtah dan pasarnya hingga sampai ke daerah Darbi As-Siba, sekarang jalan Sayyidah An-Nafisah, dan Sayyidah Nafisah meminta untuk memasukkan jenazah imam ke rumahnya. Setelah jenazah dimasukkan, dia turun ke halaman rumah kemudian salat jenazah. Dia berkata, "Semoga Allah merahmati Asy-Syafi'i, sungguh ia benar-benar berwudu dengan baik." Jenazah kemudian dibawa sampai ke tanah anak-anak Ibnu Abdi Al-Hakam. Di sanalah ia dikuburkan, yang kemudian terkenal dengan Turbah Asy-Syafi'i
sampai hari ini, dan di sana pula dibangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Asy-Syafi'i. Penduduk Mesir terus-menerus menziarahi makam sang imam sampai 40 hari 40 malam. Setiap penziarah tak mudah dapat sampai ke makamnya karena banyaknya penziarah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf jika ada terdapat kekurangan dan kesalahan dalam tutur kata berucap. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Jika Anda suka dengan video ini, dipersilahkan like dan share ataupun subscribe video YouTube ini. Semoga kedepannya lebih fakih lagi dalam berbicara dan berpengetahuan. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Saini, saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu insyaallah di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.